project dengan Mas Joko atau gimana? Iya, ini pertama kali dengan Bang Joko, dengan Komensi Pictures, ini pertama kali. Seru banget ternyata, profesional banget, terus yang production yang aku harapkan mulai dari A sampai Z itu sedetail itu tuh, ini yang memang seharusnya standar di Indonesia tuh seperti ini gitu yang dilakukan oleh Komensi. Seberat apa sih karakter yang kamu perankan di sini? Seberat apa ya? Berat sih, tapi kelam, dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuman karena apa ya, banyak range emosinya itu luas sekali gitu, dan berusaha mempertahankan supaya range-nya itu nggak kemana-mana gitu, jadi tetap fokus dengan si karakternya itu. Jadi layernya tuh ada rasa sedih, senang, tertawa, marah, tapi kan semua itu kan tidak bisa kita, levelnya tuh nggak bisa yang terlalu nomor 10 gitu. Jadi kalau peranku tuh ya bisanya tuh di angka 3, tapi di angka 3 tapi harus terlihatnya di angka 7 gitu. Jadi ya seperti itulah, jadi memang tantangannya di situ. Masih kebawa nggak karakter itu setelah syuting gitu, masih susah lepasnya? Ya, jadi belajar dari beberapa film yang sebelumnya, jadi aku itu harus memisahkan antara pribadiku Nova dengan si karakter itu sendiri, karena kalau melekat itu aku udah pernah melekat seperti itu dan gak bagus buat dari sisi emosionalku, sampai harus melukat, dibersihin lah segala macam gitu. Tapi di sini enggak, karena aku sudah pelan-pelan sudah belajar memisahkan antara Nova sama si karakter yang ada di Legenda Kelam Maling Kundang ini. Tapi tadi kamu kerjasama dengan Joko Anwar yang bisa dibilang langganan untuk office lah di Indonesia, bagaikan mimpi yang jadi kenyataan kah buat dirimu? Of course, ya pasti dong. Maksudnya kan aku pengen bekerja sama dengan seluruh sutradara, produser yang memang sudah profesional di bidangnya, termasuk Joko Anwar gitu. Jadi menurut aku ini kayak dream do come true gitu kan, dan peran yang dikasih juga meledak banget gitu menurut aku, tidak biasa. Proses castingnya susah nggak sih Kak? Proses castingnya sampai akhirnya lolos itu susah nggak? Jadi kita tuh ngobrol. Jadi aku nggak tahu ya seperti apa kategori yang Bang Joko dan Rafki dan Kevin lakukan, terpisah dari aku. Tapi ketika aku diundang ke sana itu lebih kayak ngobrol biasa sebenarnya, karena sama Bang Joko kan memang udah kenal dari sebelumnya. Jadi ketika datang ke Komensi Picture itu lebih ke ngobrolin soal karakternya ini, dikasih tahu bahwa akan begini gitu. Jadi dibilang sulit, prosesnya sih mungkin bukan sulit kali ya, tapi lebih ke skripnya secara keseluruhan yang ditawarin mau apa enggak, lebih yang kayak gitu. Kalau aku ketika membaca ini ya meledak perasaannya, karena twistnya banyak banget gitu. Jadi aku pikir ya of course mau, karena ini di luar dari zona nyaman aku gitu. Kenapa tanpa menyebut proyek film kemarin, karakter apa sih yang bikin dirimu harus sampai melukat lepas dari karakter itu? Agak susah kayaknya. Nggak bisa jawab dong kalau gimana ceritanya. Ya pokoknya adalah di film yang sebelum-sebelumnya. Horor kah atau drama yang sampai ini? Nggak boleh pribadi. Iya. Maaf ya Mbak. Tapi tadi kata sendiri gimana? Hah? Kan pertama kali jadi Kenapa Mas? pengalaman akhirnya berdialog bahasa Minang di sepanjang film ini seperti apa sih? Sebenarnya bahasa Minang sama bahasa Aceh itu kan tidak terlalu jauh gitu ya. Cuman memang kayak aksen dialek Minang itu berbeda dengan Aceh, karena aku orang Aceh gitu. Jadi harus ngorek-ngorek lagi sejauh mana sih yang aku bisa pahamin gitu. Cuman kan Rafki sutradaranya itu kan memang Minang, jadi sangat membantu sekali aku untuk bisa lancar ngomong Minang, karena di sini full ngomong Minang. Ada Masnya dulu? Oh iya. Ya tadi kata Mas Jokan, Bang Jokan dalam mengulik luka lama untuk peran di sini. Seperti apa segala mungkin boleh diceritain?
Lukanya Iya. itu seperti apa? Lukanya itu sebenarnya aku tuh mengkotak-kotakan rasa luka yang pernah aku alami, rasa sedih, rasa marah, rasa bahagia. Nah, ketika ada satu peran yang ditawarkan ke aku, ini kotaknya aku buka satu persatu gitu, yang sesuai dengan karakter yang akan kumainkan. Mungkin di masa lalu aku ada pengalaman yang bisa aku ambil sedikit, kemudian aku coba tawarkan dan tempelin di karakter isi di Legenda Malin Kundang ini gini. Jadi makanya tadi aku bilang harus dipisahkan antara Nova sama si peran ini gitu, jadi biar tidak terlalu melekat. Tapi ketika dibutuhkan itu kotaknya aku buka satu persatu. Susah nggak akhirnya buat memisahkan? ya. Memisahkan kan itu luka lama, terus dimasukkan lagi ke karakter. Butuh Jadi waktu berapa lama mau Bikin Susah. trauma nggak? atau bikin sedih lagi teringat lagi. Ya pasti ya namanya kita manusia biasa ya, kalau kita ngebuka luka lama gitu kan pasti ada perasaan sedih, ada perasaan greget, gemes, terus rasanya pengen dikubur lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku pinjamkan dulu emosi itu sebentar untuk aku tampilkan di peran yang sedang aku jalani gitu, karena bagaimanapun juga itu masa lalu dan ini kan masa sekarang, jadi aku coba combine-kan. Tapi nanti setelah udah take itu aku pisahin lagi tuh, aku secara emosi itu aku pindahin lagi ke kotak ini. Bagian apa sih yang relate? Sedikit aja yang relate dengan kehidupan nyata. Nggak dengan boleh karakter. ngomong, nanti ketahuan. Nama karakter siapa kak? Udah boleh. Nggak boleh bilang ya? Nggak boleh bilang. Nanti ya Mas. Heeh. Pertanyaan terakhir. Udah, makasih. Udah kan?